Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fadilah, NPM 312064, kelas 1B, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menceritakan atau memaparkan kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah SAW tentang kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Baik, langsung saja di sini saya akan menceritakan tentang kedisiplinan. Saya mengambil kisah ini dari Ibnu Jarir at-Tabari, sosok ahli tafsir yang disiplin waktu. Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Kamil Asy-Syajari, murid Ibnu Jarir sekaligus sahabatnya, berkata, apabila telah selesai makan pagi, Ibnu Jarir at-Tabari tidur sebentar dengan pakaian berlengan pendek. Setelah bangun tidur, beliau mengerjakan sholat zuhur, lalu menulis artikel hingga waktu asar tiba. Kemudian keluar untuk waktu sholat asar. Selanjutnya, beliau duduk di masjid bersama orang-orang untuk mengajar sampai datang waktu maghrib. Setelah itu, mengajar fikih serta pelajaran-pelajaran lain sampai masuk sholat isya. Baru beliau pulang ke rumah. Beliau pandai membagi waktu siang dan malamnya untuk kemaslahatan diri, agama, dan sesama sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Menurut Alkitab Al-Baghdadi, aku mendengar Samsami menuturkan bahwa Ibnu Jarir selama 40 tahun mampu menulis dalam setiap harinya sebanyak 40 halaman. Sementara itu, menurut muridnya yang lain, yakni Al-Farghani, menceritakan di dalam kitabnya yang terkenal dengan nama As-Sholih, sebuah pengantar kitab mengenai sejarah Ibnu Jarir, bahwa terdapat sekelompok murid Ibnu Jarir yang berusaha menghitung seberapa banyak karya yang dihasilkannya setiap hari. Sepanjang hidupnya, beliau sibuk dengan tulis-menulis dimulai sejak usia baligh sampai wafat, yakni di usia 86 tahun. Kemudian, mereka menghitung jumlah lembaran-lembaran itu. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pada setiap harinya beliau menulis kurang lebih 14 lembar. Jelas ini merupakan sebuah prestasi yang tidak mungkin diraih seorang manusia pun pada waktu itu, kecuali berkat Allah semata. Jika kita kalikan jumlah hari beliau menulis selama 72 tahun, setiap hari beliau menulis 14 lembar, maka jumlah karya Ibnu Jarir adalah 358 lembar. Cerita selanjutnya yaitu tentang kejujuran. Saya mengambil kisah ini dari Abdullah bin Mas'ud, seorang yang mempunyai sifat jujur. Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang penggembala kambing. Dia mengembala kambing milik seorang petinggi Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dari pagi hingga sore dia menggembala. Pada suatu hari saat menjaga ternaknya, ada dua orang laki-laki parubaya yang menghampirinya. Kedua laki-laki itu tampak haus dan kelelahan. Mereka kemudian memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk memerahkan susu kambing tersebut. Akan tetapi, Abdullah bin Mas'ud menolak memberikan susu itu karena bukan miliknya. Kambing-kambing ini bukan milik saya hanya memeliharanya, katanya jujur. Mendengar jawaban itu, dua laki-laki tersebut tak memberikan bantahan. Walaupun sangat kehausan, mereka sangat senang dengan jawaban jujur si penggembala. Kegembiraan ini sangat jelas di wajah mereka. Ternyata kedua orang itu adalah Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu keduanya pergi ke pegunungan Mekah untuk menghindari perlakuan kejam kaum Quraisy.
"Apakah kau mempunyai kambing betina yang belum dikawinkan?" tanya Rasulullah. "Ada," jawab Abdullah. Lalu Abdullah mengajak Rasulullah dan sahabatnya melihat seekor kambing betina yang masih muda. Kemudian kaki kambing itu diikat. Rasulullah menyuapkan tangannya ke tubuh kambing tersebut sambil berdoa kepada Allah. Saat itulah turun rizki dari Allah. Tiba-tiba saja susu kambing itu mengalir sangat banyak. Abu Bakar segera mengambil sebuah batu cekung yang digunakan untuk menampung air susu hasil perasan. Ketiganya pun meminumnya bersama-sama. Setelah itu Rasulullah berkata, "Kempislah." Seketika susu kambing menjadi kempis dan tidak mengeluarkan susu lagi. Ketika susu kambing menjadi kempis dan tidak mengeluarkan susu lagi, Abdullah pun takjub dan terkejut menyaksikan hal tersebut. Sebab kambing tersebut sebelumnya belum pernah mengeluarkan air susu. Tapi di depan matanya, saat itu kambing malah mengeluarkan air susu yang banyak dan dinikmati bersama. Itu adalah karunia Allah. Muncul kekaguman Abdullah kepada tamunya. Tak lama usai peristiwa itu, Abdullah memeluk agama Islam dan kelak menjadi salah satu penghafal Al-Quran terbaik. Subhanallah. Kisah selanjutnya yaitu tentang teladan tanggung jawab. Saya mengambil kisah ini dari Salman Al-Farisi. Peristiwa ini terjadi ketika Salman Al-Farisi menjadi amir di sebuah negeri yang membawahkan sejumlah kota. Sebagaimana dikisahkan oleh Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya Rijal Haul al-Rasul SAW. Khalid berkata, "Hari itu Salman Al-Farisi berjalan ketika bertemu dengan seorang laki-laki yang baru datang dari Syam. Tanpa karung buah tin dan kurma di pundak lelaki itu, begitu berat dan melelahkan. Lelaki itu hampir tak menemukan orang yang tampak dari kalangan jelata yang mau diupahi untuk memanggul bawaannya. Orang itu pun memanggulnya dan berjalan bersama lelaki Syam itu. Ketika mereka berpapasan dengan sekelompok orang, dan orang itu mengucapkan salam kepada mereka, mereka pun berhenti dan menjawab salam dengan penuh hormat. 'Semoga salam menyertai amir kami.' 'Keselamatan menyertai amir kami?' Siapa amir yang mereka maksud?" Lelaki dari Syam itu bertanya-tanya penuh penasaran. Ia tambah bingung lagi ketika melihat sejumlah orang buru-buru mau mengambil bawaan suruhan atau pesuruhnya dan memanggulnya sambil berkata, "Tak usah engkau yang membawanya, wahai amir kami." Akhirnya sadarlah lelaki Syam itu, lelaki yang mau diupahinya itu tak lain sang amir, Salman Al-Farisi. Ia menyesal dan bingung, dan meluncurlah kata-kata maaf dan penyesalan dari bibirnya. Ia menghampiri dan merebut bawaannya, tetapi Salman Al-Farisi menggelakkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan memanggulnya sampai tujuanmu." Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya ceritakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.